Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Widyastuti Khairunisa dengan NIM C240-1211021 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selang Kuning atau Celarides letolepis supir 1883 yang ditangkap di perairan Teluk Ambon. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama yaitu biologi perikanan. Biologi perikanan sendiri merupakan studi mengenai biologi perikanan sebagai faktor lingkungan maupun populasi, baik secara hayati maupun non-hayati. Nah, biologi perikanan dibagi menjadi dua cabang ilmu. Yang pertama ada natural history dan juga dinamika populasi. Natural history sendiri itu merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai bagaimana sejarah hidup ikan, makanan, kebiasaan makan, dan hidup, dan lain-lain. Sedangkan dinamika populasi itu membahas bagaimana keberadaan populasi ikan tersebut, mulai dari pertumbuhan, mortalitas, stok, rekrutmen, dan sebagainya. Nah, dari kedua cabang ilmu tersebut dapat disimpulkan bahwasannya biologi perikanan memiliki peran penting dalam menentukan waktu penangkapan, daerah penangkapan, ikan makanan apa saja yang dimakan, dan sebagainya. Oleh karena itu, berbicara mengenai daerah penangkapan, di gambar kedua ini merupakan gambar perairan Teluk Ambon. Perairan Teluk Ambon merupakan perairan yang terletak di dalam wilayah pengelolaan perikanan 714 Republik Indonesia. Nah, perairan Teluk Ambon sendiri memiliki komoditas perikanan yang sangat tinggi dan tergolong berlimpah karena di dalamnya terdapat banyak ikan jenis pelagis kecil maupun ikan demersal. Nah, salah satu ikan pelagis kecil yang terdapat di perairan Teluk Ambon yaitu ada ikan selar kuning atau Celarides letolepis. Nah, ikan selar kuning ini merupakan komoditas utama yang berada di Teluk Ambon karena memiliki nilai ekologis dan juga nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, karena tingginya permintaan ini menyebabkan banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh nelayan hingga cenderung overfishing. Berikutnya di sini ada metode yang kami lakukan yang pada penelitian ini. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini dilaksanakan pada Sabtu 11 Februari 2023 di Laboratorium Biologi Perikanan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan seperti yang tertera di layar. Kemudian untuk prosedur praktikum yang digunakan, yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu hingga pada step prosedur terakhir yaitu dokumentasikan ikan yang sudah dibentuk. Next. Berikutnya di sini ada reproduksi. Nah, praktikum reproduksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi pertama yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan reproduksi dua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 di Laboratorium Biologi Perikanan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum reproduksi seperti tertera pada layar. Kemudian untuk prosedur yang dilakukan yaitu pertama dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu hingga pada step terakhir yaitu menghitung telur yang ada pada bahan ikan. Kemudian yang ketiga di sini ada praktikum makanan ikan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 di Laboratorium Biologi Perikanan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan sudah tertera seperti di layar. Nah, prosedur yang dilakukan yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu hingga pada step terakhir, yaitu mendokumentasikan setiap hasil isi lambung di setiap lapang kandang. Nah, berikutnya di sini ada analisis data. Analisis data dibagi menjadi tiga, yaitu ada analisis data pertumbuhan, analisis data reproduksi, dan juga analisis makanan ikan. Yang pertama, analisis data pertumbuhan. Di sini ada tiga analisis, yaitu yang pertama ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, dan juga faktor kondisi. Kemudian, analisis yang kedua yaitu analisis tentang reproduksi. Di sini ada 5 analisis. Yang pertama ada nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan juga diameter telur. Kemudian yang ketiga, di sini ada analisis data makanan ikan. Di sini ada 6 aspek yang dianalisis. Yang pertama ada indeks bagian terbesar, ada luas relung, tumpang tindih, terus hubungan volume dengan panjang ikan, kemudian ada panjang usus relatif, dan juga indeks isi lambung. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama di aspek pertumbuhan ada distribusi frekuensi panjang. Nah, distribusi frekuensi panjang tertinggi ini terdapat pada 112 dan 123. Hal ini terjadi karena pada rentang tersebut ikan-ikan masih pada dalam satu suku yang sama, sehingga peluang tertangkapnya pun juga besar. Nah, selanjutnya ada hubungan panjang dan bobot. Nah, di sini dapat dilihat pada bulan April di ikan total ini memiliki hasil kesamaan ALB yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4084 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,8839. Nah, di bawahnya itu terdapat tabel pola pertumbuhan. Nah, pola pertumbuhan ini berasal dari hubungan panjang dan bobot. Jika nilai B sama dengan 3, maka hubungan
hubungannya adalah isometrik. Jika nilai dia lebih atau kurang dari 3, maka hubungannya alometrik. Nah, di sini pada bulan April itu hubungannya adalah alometrik positif, di Mei dan Juni adalah alometrik negatif. Kenapa di bulan April bisa alometrik positif? Karena alometrik positif adalah pertambahan panjang lebih besar dari pertambahan berat. Nah, di sini untuk alometrik positif di bulan April ini terjadi karena distribusi frekuensi panjangnya itu terjadi pada rentang kelas yang tinggi juga, yaitu 124 sampai 135. Oke, selanjutnya ada faktor kondisi. Nah, faktor kondisi tertinggi ini terjadi pada bulan Juni dengan nilai 1,0679. Kemudian ada hasil dari reproduksi. Nah, di sini yang pertama ada tingkat kematangan zona. Nah, untuk tingkat kematangan zona jantan ini didominasi oleh TKG 1, artinya banyak ikan yang tertangkap ketika usianya masih kecil. Nah, yang kedua ini di TKG ikan betina, ini terjadi dominasi di TKG 4, yang artinya bahwa banyak ikan yang tertangkap saat masa-masa memijak atau bereproduksi. Kemudian ini ada indeks kematangan zona, yang atas adalah jantan, yang bawah adalah betina. Dapat terlihat bahwa TKG itu berbanding lurus dengan TKG, artinya semakin kecil, semakin besar nilai TKG, maka nilai IKG pun semakin besar. Di reproduksi juga ada fekunditas. Nah, fekunditas ini ada dua aspek yang mempengaruhi, yaitu panjang dan bobot. Sehingga di sini yang di atas ini ada grafik hubungan panjang dengan fekunditas yang menginterpretasikan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi fekunditas sebesar 2,365. Sedangkan yang di bawah itu dapat dilihat bahwa setiap pertambahan satu satuan bobot akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,8449. Nah, kemudian ada diameter telur. Nah, di diameter telur ini dapat dilihat terdapat dua puncak pemijahan, yaitu pada rentang kelas 0,17 sampai 0,18 dan rentang kelas 0,23 sampai 0,24, yang mengindikasikan bahwa ikan sewartanya ini memiliki dua puncak pemijahan, yaitu partial spawner, artinya terdapat pemijahan secara berulang dalam satu kali periode. Kemudian di bawahnya ada nisbah kelamin. Di sini dapat dilihat hasilnya ya, bahwa nisbah kelamin itu nilainya 1:1,1, yang berarti proporsi kelamin keduanya tidak seimbang. Kemudian di sini itu ada hasil dari memberikan pertama, yaitu indeks bagian besar. Di sini ada 3 pancar. Yang pertama ada jantan, betina, dan juga total. Nah, persamaan ketiganya yaitu terjadi yang memiliki makanan utama, yaitu telur. Nah, makanan utama sendiri yaitu makanannya memiliki indeks lebih dari 40, sedangkan pelengkap mencapai 40%, dan juga tambahan kurang dari 4%. Kemudian di sini ada luas relung. Nah, hasil luas relung atau hasil dari nilai standarisasinya yaitu sebesar 0,1502 dan juga 0,1724, yang berarti bahwa nilai tersebut menjadi satu, yang memiliki bahwa ikan selat jantan dan betina selektif dalam mencari makanan. Kemudian ada tumpang tindih. Nah, hasil tumpang tindih ini menunjukkan bahwa nilai tumpang tindih ikan jantan dan betina yaitu sebesar 0,9693, yang artinya nilai tersebut mendekati satu, yang berarti bahwa ikan tersebut memiliki kesamaan dalam pola makanan dan juga tingkat kompetisinya tinggi. Kemudian ada hubungan pola makanan dengan panjang tubuh ikan. Nah, di sini bisa diinterpretasikan seperti ini. Total di sini itu artinya bahwa setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi volume sebesar 0,00009 volume gitu. Nah, dengan ada juga nilai dari koefisien determinasi yang artinya jika mendekati satu, maka hubungan keduanya adalah memiliki hubungan yang kuat. Dan yang terakhir ada panjang usus relatif. Di sini panjang usus relatifnya memiliki nilai 0,4826, artinya kurang dari 1. Berarti ikan selat ini memiliki termasuk atau tergolong sebagai ikan karnivora. Intinya yaitu simpulan dari konten ini yaitu pola pertumbuhan ikan selat ini bersifat alometik negatif dengan distribusi frekuensi panjang tertinggi pada antara 112 sampai 112 mm. Nah, nisbah kelamin antara ikan selat jantan dan betina ini dikategorikan tidak seimbang dengan ikan betina lebih mendominasi. Kemudian tingkat kematangan zona ikan selat jantan berada pada TKG 1 dan ikan betina didominasi oleh TKG 4. Nah, selanjutnya ikan selat ini memiliki pola pemijahan secara bertahap atau partial spawner dan bersifat karnivora karena panjang usus relatifnya kurang dari 1. Nah, ikan selat ini juga bersifat selektif dalam mencari makanan karena makanan mereka yang berbeda sehingga tingkat kompetisinya juga tinggi. Selanjutnya hubungan panjang dan juga volume makanan yang dikonsumsi juga memiliki hubungan yang ringan. Kemudian ada saran yang bisa dilakukan, yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan dengan waktu pengambilan dan jumlah ikan yang lebih banyak agar data yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan merepresentasikan hal yang sebenarnya atau kondisi sebenarnya. Kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai